Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saskia Ramadhani dengan NIM 2105 1150 1013 dari kelas Sastra Indonesia angkatan 2021. Tugas video ini saya unggah dengan tujuan memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Sastra Anak yang diampu oleh Bapak Ridwan SSMA. Di sini saya akan membacakan cerpen yang berjudul Paus 52 dan 7 Bunga Magnolia. Dahulu kala, di sebuah kastil yang megah, hiduplah seorang anak perempuan. Ia merasa hidupnya begitu sempurna karena sangat dicintai. Sang ayah sangat senang ketika anaknya mulai merangkak kemudian berjalan. Tetapi sang anak tidak bisa berlari karena tangan kecilnya selalu digenggam oleh ayahnya. Anakku, ayah akan menggendongmu. Ayah cepat naik ke punggungku. Ayah akan berlari untukmu, ucap sang ayah. Begitu pula dengan sang ibu yang sangat senang ketika anaknya mulai berceloteh dan makan. Anakku, ayah buka mulutmu dengan lebar. Ibu akan menyuapimu. Hidupnya terasa sempurna karena bagaikan ratu di sebuah kastil. Bahkan, sang anak lupa bahwa ia tidak pernah bermain dengan teman sebayanya di luar sana. Sang anak hanya bisa bermain di dalam kastil bersama ibu, ayah, serta mainannya yang tidak nyata. Bahkan sang anak tidak pernah berinteraksi dengan dunia luar. Beranjak besar, sang anak mulai menyadari kesepiannya. Bahkan ia memiliki julukan yang menyedihkan, yaitu Paus 52, karena hidupnya yang begitu kesepian, seperti paus yang hidup di tengah laut dengan frekuensi 52 Hz. Ayah dan ibu dari sang anak perempuan pun semakin menua. Anakku, aku ingin beristirahat. Tolong gendong ayah. Kaki ayah sakit, ujar sang ayah. Kemudian sang anak menjawab, Ayah, aku tidak punya kaki. Aku bahkan tidak pernah menginjak tanah karena kau selalu menggendongku kemanapun. Sang ayah begitu murka karena sang anak tidak tumbuh dengan sempurna. Kemudian sang ibu berkata, kalau begitu anakku, mulai sekarang sediakan ibu makanan dan suap minum. Kemudian sang anak menjawab, Ibu, aku sudah tidak punya tangan. Tanganku menghilang karena tidak pernah dipergunakan. Sama halnya dengan sang ayah, ibu pun membentak dan menyuruhnya untuk pergi mencari tangan dan kaki baru yang untuk digunakan. Sang ibu dan ayah ingin anaknya yang sempurna kembali, seperti dahulu ketika anak itu masih belajar berjalan dan makan. Setelah keluar dari kastil megah yang mengurungnya selama bertahun-tahun, kemudian sang anak dibuang oleh ayah dan ibunya di sebuah pulau berwarna ungu dengan banyak bunga indah yang tumbuh dengan liar, menghiasi semua penjuru pulau. Tetapi sebagus apapun tempat itu, sang anak tetap merasa sedih dan semakin kesepian karena kedua orang tuanya telah murka dan kecewa karena ketidaksempurnaan sang anak. Ayah, ibu, apa salahku? Tolong bawa aku kembali. Tolong bawa aku kembali. Tempat ini begitu menakutkan meski sangat indah. Aku hanya butuh kalian. Cukup lama menangis, tiba-tiba ada sebuah usapan di kepalanya. Tentu saja sang anak merasa terkejut lantaran ia berpikir ia akan benar-benar hidup sendirian sekarang. Tetapi kemudian sang anak melihat 7 pria dengan sayap ungu dan bunga magnolia di saku bajunya tersenyum tulus ke arahnya. Seperti makna magnolia sendiri, yaitu cinta dan kemurnian. Jika kau sudah lelah menangis, ayo ikut kami. Akan kutunjukkan bahwa kau sangat berharga dengan kekuranganmu, wahai anak manis. Sang anak dengan julukan Paus 52 dan 7 bunga magnolia itu pun akhirnya melakukan perjalanan dengan tujuan untuk mendapatkan tangan dan kaki sang anak. Kata ke-7 pria itu, mereka akan pergi ke sebuah toko ajaib yang menyediakan banyak ramuan, mantra, dan tongkat sihir. Tentu saja sang anak sangat senang karena ia bisa hidup dengan sempurna dan kembali bersama kedua orang tuanya lagi. Di sepanjang perjalanan, sang anak merasa takjub dan juga asing dengan lingkungan baru yang mereka lalui. Ternyata dunia luar tidak semenyeramkan yang ayah dan ibu katakan kepadaku. Mengapa mereka tidak pernah menunjukkanku tempat seperti ini sebelumnya? Padahal kita bisa bermain di tempat yang indah seperti ini dengan alam yang bebas. Kemudian, salah satu dari ke-7 pria itu menjawab, mereka sangat menyayangimu, hingga tidak mau sampai sesuatu yang buruk terjadi padamu.
Mereka ingin kau hidup dengan sempurna atas kehendak mereka. Kemudian, salah satu dari mereka kembali berkata, ketika dewasa nanti, kau harus berjanji untuk menerima kekurangan orang dalam bentuk apapun. Karena sejatinya, mereka pun sangat berusaha untuk menerima diri mereka sendiri. Di sepanjang perjalanan, sang anak begitu menikmati pemandangan dan nyanyian serta ketulusan dari pria berbunga magnolia tersebut. Mereka menyanyi dengan sangat merdu dan indah katanya. Mereka menciptakan lagu-lagu untuk menyentuh hati semua orang dengan cinta yang murni. Kata mereka, hidup tidak perlu sempurna, kau hanya perlu menikmatinya. Cahaya setiap orang berbeda-beda, kau hanya perlu bersinar dengan caramu sendiri. Mereka selalu bergantian untuk menggendong sang anak untuk sampai di tempat tujuan, membuat sang anak merasa nyaman dan bahagia dengan sederhana. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan ibu kanguru yang sedang menangis sembari memegang tunas buah dan buah-buahan. "Mengapa kau terus menangis?" ucap salah satu pria berbunga magnolia dengan begitu lembut. "Aku kehilangan anakku karena terlalu sibuk mencari makan," ucap sang ibu kanguru dengan sedih. Mendengar jawaban sang ibu kanguru membuat mereka semua bersedih, hingga terdengarlah suara lompatan kecil dan seruan dari arah ladang rumput dengan banyak pohon di sana. Ternyata anak kanguru membawa rumput di kedua genggaman tangan kecilnya. Katanya, "Aku membawa sedikit makanan untuk ibu. Aku sedih melihat ibu yang terus mencari makan hingga ke ladang yang dipenuhi pohon buah." Mendengar ucapan sang anak kanguru, sang ibu pun menangis terharu serta anak dan ketujuh pria itu pun merasa lega. Mereka pun melanjutkan perjalanan kembali. Tidak lama setelah itu, mereka bertemu dengan sang penyihir hitam dengan sebuah kendi di lengan kirinya. Ha, 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 ha. Tidak boleh ada anak yang hidup dengan rambut panjang yang indah. Penyihir jahat bersiap memotong rambut panjang sang anak perempuan tersebut dan memasukkannya ke dalam kendi. Belum sempat ketujuh pemuda itu menyelamatkan anak perempuan, namun gunting emas penyihir telah berhasil memotong rambut indah sang anak sebatas bahu, yang mulanya sebatas pinggul lerai dan berwarna hitam. Kemudian sang anak perempuan menangis terseduh-seduh karena rambut yang telah dirawat oleh sang ibu berubah menjadi pendek. "Maafkan aku, ibu. Aku semakin tidak sempurna dengan rambut pendek ini," ucap sang anak sembari menatap rambutnya yang telah dimasukkan ke dalam kendi. Ketujuh pria dengan bunga magnolia itu pun menatap iba kepada sang anak. "Dengarlah sang penyihir, hidupmu tidak akan bahagia dengan merebut sesuatu yang bukan milikmu." Kemudian, salah satu dari ketujuh pria berbunga magnolia itu menjatuhkan kendi penyihir. Dan setelahnya, kekuatan sihir dari sang penyihir pun musnah. Seketika mereka semua terkejut lantaran banyaknya rambut-rambut indah dari anak-anak yang ada di dalam kendi itu berhamburan. Sang penyihir kemudian berlari karena ketakutan lantaran semua kekuatan sihirnya telah sirna. Kemudian mereka mengumpulkan rambut-rambut itu dan membawanya. Setelah sekian lama perjalanan yang mereka tempuh dengan berbagai kejadian yang telah mereka lalui, sang anak pun telah rela rambutnya menjadi pendek. Kata ketujuh pria berbunga magnolia itu, "Kau akan tetap cantik dengan tanpa rambut panjang, karena sesungguhnya kecantikan itu tidak hanya berasal dari luar, tetapi juga dalam hatimu." Mereka menyempatkan mampir ke telaga berwarna ungu yang begitu indah dan jernih, sembari beristirahat dan meminum air dari telaga tersebut. "Maaf, karena kalian pasti sangat lelah karena menggendongku secara bergantian sejak tadi," kata sang anak. "Tidak masalah, anak manis, kami tidak merasa keberatan." Sembari beristirahat, sang anak kemudian bertanya kepada tujuh pria berbunga magnolia, "Mengapa pulau ini berwarna ungu?" Itu karena ungu melambangkan cinta sampai akhir. Seperti warna pelangi, kau tahu warna terakhir dari pelangi adalah ungu, ucap salah satu dari pria berbunga magnolia. "Maknanya sangat indah, sama seperti kalian." Sang anak tersenyum tulus kepada mereka. Sang anak merasa mereka adalah air di tengah dahaga yang dirasakannya. Mereka layaknya teman sejati walau baru ditemui beberapa waktu lalu. Mereka mengulurkan tangan di saat tidak ada satupun yang menerima keadaannya.
Seperti sang anak mulai sekarang, sang anak mulai merasa bahwa kesepian yang telah dirasakannya sudah terobati dengan kehadiran mereka bertujuh. Tetapi entah itu berlangsung lama atau hanya sesaat saja. Akhirnya, sampailah mereka di sebuah toko ajaib yang menyediakan begitu banyak ramuan, mantra, dan tongkat ajaib. Aku ingin memesan ramuan sepasang tangan dan kaki untuk anak ini. Bolehkah aku mendapatkannya? Ucap sang pria berbunga magnolia. Tentu saja, akan tetapi terlebih dahulu ceritakan mengapa anak itu tidak mempunyai tangan dan kaki, kata sang penjaga toko. Kemudian sang anak perempuan dengan julukan Paus 52 itu menceritakan semua yang telah ia lalui di kastil megahnya. Kemudian kekuatan sihir pun mulai muncul dari tongkat ajaib sang pemilik toko, dan secara tiba-tiba sepasang kaki dan tangan dari sang anak perempuan telah terlihat. Sang anak begitu gembira karena mempunyai sepasang kaki dan tangan, yang berarti bahwa ia sudah menjadi anak yang sempurna dengan kedua orang tuanya. Sembari bersorak dan melompat, sang anak begitu terlihat bahagia, seperti halnya dengan 7 pria berbunga magnolia yang tidak bisa menahan senyum kebahagiaan di wajahnya ketika melihat sang anak yang terus melompat dan bertepuk tangan. Bolehkah aku memesan mantra kebahagiaan hingga aku dewasa nanti? Ucap sang anak secara tiba-tiba. Kata sang penjaga toko, mantra itu hanya bisa kau ciptakan sendiri.